Assalamualaikum sahabat Islam, inilah sekilas tentang sejarah Zubair bin Awam, sang pengawal Rasulullah. Zubair banyak membantu Nabi Muhammad SAW dalam membela agama Islam. Ia ikut bertempur tanpa rasa takut dan tetap berpegang teguh pada keyakinannya. Nah, adapun beberapa kisah dari Zubair yang dapat dijadikan teladan adalah sebagai berikut. 1. Setia memeluk agama Islam. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa Zubair merupakan generasi pertama dalam keluarganya yang memeluk agama Islam. Bahkan sampai membuat pamannya marah besar hingga berniat untuk membakarnya. Akan tetapi, keyakinan Zubair tidak goyah, ia tetap setia pada pilihannya. 2. Menghunuskan pedang pertama di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aurah dan Ibnu Al-Musayyib mengatakan bahwa Zubair merupakan orang pertama yang berani menghunuskan pedang miliknya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau melakukan hal tersebut kepada orang-orang yang telah mengganggu Nabi Muhammad SAW. Saat Zubair tidur siang, tiba-tiba ia mendengar seseorang berteriak bahwa Nabi Muhammad SAW telah dibunuh. Ia pun langsung keluar dari rumahnya dengan tangan yang telah mengacungkan pedang. Mengetahui hal tersebut, Rasulullah SAW segera menemui Zubair bin Awam. "Wahai Zubair, ada apa?" tanya Rasulullah SAW. "Saya baru saja mendengar kabar bahwa Anda telah dibunuh," jawab Zubair. "Lalu apa yang akan kamu lakukan?" tanya Nabi kembali. Zubair kemudian menjawab, "Saya akan balas dendam kepada seluruh penduduk Mekah. Demi Allah." Saat itu merupakan awal perjuangan dari dakwah Rasulullah SAW di Mekah sehingga masih banyak mendapatkan protes. 3. Pembawa kabar hasil perang Raja Najasyi. Pada saat umat Islam hijrah ke daerah Habasyah, Ethiopia, juga sedang berlangsung perang antara Raja Najasyi dengan para pengikutnya yang berkhianat. Perang tersebut terjadi karena sang raja memilih untuk melindungi kaum muslimin. Sebelum rombongan tiba ke Ethiopia, umat Islam ingin mengetahui kabar tentang perang. Dengan penuh keberanian, Zubair kemudian memutuskan untuk menyeberangi Sungai Nil menggunakan balon. Padahal saat itu beliau sama sekali tidak dapat berenang. Pada akhirnya, karena keberanian tersebut rombongan mendapatkan kabar bahagia, yaitu kemenangan Raja Najasyi. Nah, hal itulah yang menyebabkan umat Islam lebih mudah dan aman masuk ke Habasyah. 4. Memecah kekuatan Malik bin Auf Zubair. Perang Hunain adalah perang yang berhasil menghancurkan kaum muslimin melalui jebakan-jebakan yang terpasang di dalam gua. Kehadiran sosok Zubair mampu memecah kekuatan pimpinan kaum Hawazah dalam perang tersebut, yaitu Malik bin Auf. Oleh karena itu, secara perlahan kekuatan para muslimin menjadi bangkit kembali. Pada akhirnya, mereka dapat mengalahkan para pasukan Malik bin Auf. 5. Setia dalam militer. Zubair bin Awam ikut bergabung dalam semua ekspedisi militer. Beliau ikut dalam beberapa pertempuran besar, termasuk pertempuran Khaybar, Palung, Yarmuk, Perang Badar, Uhud, hingga pembebasan Mekah. Saat itu, perang boleh untuk dilakukan karena alasan yang jelas. Dalam Al-Quran, yaitu pada surah Al-Hajj ayat 39 dijelaskan mengapa perang tersebut diizinkan, yaitu karena mereka telah dianiaya. Akan tetapi, izin perang hanya jika umat Islam lebih dulu diserang. Jika tidak, maka perang tidak boleh untuk dilakukan. Berikut ini terdapat perintah tentang perang.